Pernah kepikiran nggak sih kok bisa ya AI kayak ChatGPT itu pinter banget? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas mesin di baliknya. Kita akan lihat langsung gimana caranya sebuah otak digital itu belajar, benar-benar dari nol. Ternyata kuncinya itu ada di satu siklus yang luar biasa simpel sebenarnya. Bikin salah, sadar kalau salah, terus belajar dari situ. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana proses ini bikin mesin jadi makin pinter detik demi detik. Oke, jadi ini nih agenda kita. Pertama, kita bahas dulu satu masalah besar. Terus, kita lihat gimana evolusi kecil bisa jadi solusi jenius. Dan terakhir, yang paling seru, gimana solusi itu beneran bisa belajar. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, cerita kita ini dimulai dari sebuah penemuan yang keren banget pada masanya, tapi ada tapinya nih. Dia punya satu kelemahan fatal, namanya perseptron. Perseptron ini jago banget loh buat tugas-tugas klasifikasi yang simple. Tapi dia punya satu kelemahan fatal, satu titik buta yang bener-bener bikin dia mentok, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini dia nih biang keroknya. Dia gagal total pas dikasih teka-teki logika super sederhana yang namanya XOR. Bisa kalian lihat di kiri tuh. Gara-gara kegagalan ini, para ilmuwan sadar, wah, kita butuh arsitektur baru yang lebih pinter dari ini. Oke, dari masalah itu lahirlah solusinya. Yuk kita lihat perkembangannya. Ini dia, multi-layer perceptron atau kita singkat aja jadi MLP. Jadi, inovasi kuncinya itu apa sih? Simple banget, nambahin kedalaman. Ada satu atau lebih lapisan baru yang tersembunyi di tengah, yang tugasnya melakukan analisis yang jauh lebih rumit. Biar gampang bayanginnya, anggap aja kayak proses diagnosis dokter. Lapisan input itu data gejala-gejala pasien. Terus, lapisan tersembunyi itu tim dokternya yang lagi diskusi nganalisis semua hubungan rumit antar gejala. Nah, lapisan output itu diagnosis akhirnya. Kebayangkan? Analogi ini pas banget buat ngertiin strukturnya. Jadi, ini poin yang penting banget ya. MLP itu bukan cuma upgrade biasa. Ini tuh kelas mesin yang benar-benar baru, yang kemampuannya buat mecahin masalah rumit itu lompat jauh banget. Oke, anatominya udah kebayangkan. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara otak digital ini berpikir? Proses berpikirnya itu dimulai dari yang namanya feed forward. Gampangnya, bayangin aja kayak jalan tol satu arah. Informasi itu cuma bisa maju. Dari gerbang masuk atau input, lewat lapisan tersembunyi, terus langsung ke gerbang keluar atau output. Nggak ada ceritanya putar balik. Nah, di dalam tiap sel otaknya atau neuron, ada hitung-hitungan simple yang terjadi. Setiap info yang masuk atau input itu dikalikan sama bobotnya, gampangnya seberapa penting sih info ini, terus semua hasilnya dijumlahin. Udah, sesimpel itu. Alur kerjanya jadi gini, semua data mentah tadi kan dikasih bobot, terus dijumlahin. Nah, hasil penjumlahan mentah itu nggak langsung keluar, dia harus lewat filter dulu, namanya fungsi aktivasi. Filter ini yang nentuin, sinyal ini penting nggak ya buat diterusin? Kalau lolos, barulah keluar hasil akhirnya. Jadi sebuah prediksi yang jelas, misalnya probabilitas 90%. Oke, bikin prediksi bisa. Tapi itu kan baru setengah jalan. Pertanyaan besarnya, gimana caranya jaringan ini bisa jadi lebih pintar? Gimana cara dia belajar? Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Ada proses yang namanya backpropagation. Sesuai namanya, back atau mundur, proses ini secara harfiah mengirim sinyal kesalahan balik ke belakang. Cara terbaik untuk memahaminya adalah dengan analogi murid dan guru yang super simple ini. Bayangin deh, si jaringan itu kayak murid yang lagi ngerjain soal. Dia bikin tebakan, itu namanya feed forward. Terus, guru nunjukin di mana letak kesalahannya, itu errornya, dan si murid akhirnya memperbaiki cara mikirnya buat soal berikutnya. Nah, proses perbaikan itulah yang disebut backpropagation. Jadi, tujuan utama dari semua latihan ini apa? Yaitu untuk meminimalkan error. Gampangnya, error itu adalah selisih antara tebakan si jaringan dengan jawaban yang beneran bener. Makin kecil selisihnya, ya makin pinter jaringannya. Proses belajarnya itu jadi kayak siklus 4 langkah yang diulang terus-menerus. 1. Maju untuk menebak. 2. Hitung seberapa parah salahnya. 3. Cari tahu siapa yang paling tanggung jawab atas kesalahan itu. Dan 4. Perbarui bobotnya. Siklus ini diulang terus, ribuan bahkan jutaan kali, sampai kesalahannya jadi kecil banget.
Dan dalam proses belajar ini ada satu tombol pengaturan yang super penting, namanya learning rate. Ini tuh kayak ngatur seberapa besar langkah perbaikan yang harus diambil. Kalau kegedean, belajarnya jadi gerasak rusuk malah kejauhan dari target. Tapi kalau kekecilan, ya ampun, lambatnya minta ampun. Jadi, nemuin setelan yang pas itu kuncinya. Oke, jadi kita udah lihat siklus tebak dan koreksi yang kelihatannya simple. Tapi kenapa sih konsep ini jadi penting banget di dunia nyata? Karena saat kita menumpuk banyak banget lapisan tersembunyi ini, MLP yang sederhana tadi berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih dahsyat, Deep Neural Network. Dan inilah inti dari deep learning, teknologi yang ada di balik ChatGPT, Google Translate, sampai fitur pengenalan wajah di HP kita. Semuanya berawal dari sini. Pada akhirnya, semuanya kembali ke ide yang simple tapi luar biasa kuat. Belajar dari kesalahan. Coba pikirin deh. Kalau fondasi sesederhana ini aja udah bisa ngelahirin AI secanggih yang kita lihat sekarang, apalagi ya yang mungkin bisa kita ciptakan di masa depan?